Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yang tidak kalah serunya dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang kenapa sih aku lahir di keluarga ini. Ini sebuah tema yang menurut saya menarik ya, karena setiap kita pasti punya keluarga, betul. Dan keluarga kita itu suka aneh-aneh ya. Menurut saya nggak ada loh keluarga yang semuanya baik begitu. Pasti ada errornya, ada anehnya, dan ada uniknya yang pasti. Dulu aku sempat dengar katanya mami itu lahir di keluarga yang kurang berkecukupan lah. Sampai sempat makan ubi ya? Atau makan apa ya mami, gimana itu ceritanya? Jadi saya lahir di sebuah keluarga yang ayah saya pada waktu itu putus sekolah di tengah jalan. Jadi dia sekolah dokter, tapi di tengah jalan karena peristiwa G30S. Wah itu kacau banget ya. Jadi putus dulu. 2 tahun putus. Sebelum dia punya uang dan keadaan memungkinkan lagi untuk melanjutkan. Nah dalam keadaan seperti itu sudah terlanjur menikah. Gak punya kerjaan. Punya anak lah saya. Baru satu. Jadi makannya itu benar-benar mengerikan. Jadi cuma bisa makan ubi karena cuma apa yang ada di kebun lah istilahnya. Cuma makan ubi, cuma makan pepaya, ya apapun lah yang ada di kebun sekali lagi. Tetapi pengalaman-pengalaman itu toh sebenarnya sangat membantu untuk menghadapi hari depan, dunia, apapun masalah yang ada. Tapi mami nggak cuma sampai situ loh. Wah gimana sebenarnya, nih mami? Mami pernah tinggal di pinggir sungai. Pinggir gubuk gitu mami? Bener-bener gubuk, bener-bener pinggir sungai. Dan ya tergantung kita bisa menikmati atau kita bisa ngeluh melulu. Ya, kalau kita menikmati yang asik adalah kalau hujan. Kalau hujan itu tiba-tiba kita panen macam-macam. Ya tiba-tiba nanti ada sepeda bisa ngalir loh di sungai. Iya. Terus kalau kita cepet-cepet ya pakai gala lumayan dapat sepeda. Maksudnya kasih jaring panjang. Iya jaring panjang. Wah, pokoknya cutik lah semuanya apa yang ada. Kadang-kadang ada ayam gitu. Jadi setengah mati tapi setengah hidup juga. Nah lumayan hari itu bisa makan ayam gitu. Terus nanti kalau sungai lagi ngalir gitu hujan meluap gitu, wah ada bola, ada banyak banget barang. Jadi ya itu pengalaman seru sih. Waktu Kesha masih kecil mami, waktu 98 lah, zaman 98. Tapi aku masih ingat sempet nggak bisa makan lah. Jadi beras tuh kurang. Jadi kalau makan cuma sama garam, makan nasi sama garam. Cuma aku suka karena aku suka semua makanan. Makanya ini berkelimpahan ini. Pokoknya nasi sama garam aku happy. Sampai suatu saat tuh harus jualan. Jadi kalau mau makan harus naik sepeda, boncengan sama papa. Jualan mohyang harus keliling komplek teriak-teriak karena kalau nggak bisa makan. Jadi makanya sekarang berani ya jualan apapun ya. Makanya sekarang berani jualan apapun. Sama. Ditanyain sama papa, kamu malu nggak jualan gini ke komplek-komplek katanya. Aku jawab gini, enggak lah seneng. Main kena angin, ketemu teman-teman, terus naik sepeda lagi kan jualannya. Saya suka naik sepeda. Seru gitu. Tapi sebenarnya bisa itu pilihan sih ya, itu pilihan. Saya juga. Jadi dari waktu umur 6 tahun, kalau saya nenteng, mami nenteng rantangan nganterin tuh dari rumah ke rumah. Ya. Jadi bangun tuh jam 4 pagi. Terus mama masak, habis gitu saya bagian nganterin dari rumah ke rumah. Ya, nah itu juga buat saya sih seru-seru aja. Ya memang berat ya, sih, nggak masalah gitu. Kenapa sih mesti takut, malu gitu ya? Karena buat saya kan asik ya, nganterin ke rumah, ngetok, terus tante, om atau siapapun lah ya. Dan kemudian kadang-kadang kan mereka kasihan. Kecil banget, kok udah pinter ya bantuin mamanya gitu ya. Terus mereka kasih, mau kue enggak? Kadang-kadang dikasih uang lagi. Benar. Jadi senang sebenarnya jualan tuh enak. Seru banget. Terus kadang-kadang dikasih majalah, dikasih buku. Terus kadang ditanya, mau tas bekas enggak gitu ya. Apapun hari-hari itu berharga banget. Dapat tas bekas itu, aduh tiba-tiba gak ada yang tahu kok. Gak ada yang tahu kok kalau itu bekas gitu ya. Kalau kita cuci juga jadi bagus. Tapi hari ini saya ngeliat banyak banget anak-anak yang gak berani menghadapi kemiskinan. Bahkan cuma bisa marah dan berkata kenapa ya kok saya miskin. Nyalahin keluarga.
Betul. Karena itu kita akan dengar bagaimana hidup dan berkeluarga. Kita kembali di Mertua Menantu. Aku Dong. Sekarang kita ketemu dengan orang-orang spesial, orang-orang unik-unik dan punya pengalaman yang luar biasa. Bersama kita ada Randy dari keluarga yang sangat-sangat miskin, tetapi bisa S2. Dan bukan cuma begitu, double degree. Nah, sekarang kita nanti mau tanya bagaimana ceritanya. Dari keluarga mana nih, kayak apa nih keluarganya, supaya tahu semiskin apa dan ya rasanya bagaimana tinggal di keluarga yang agak ya kurang mampu lah. Iya, saya itu sebenarnya anak pertama dari 6 bersaudara, harusnya anak kedua. Tapi kakak saya yang pertama keguguran, jadi harusnya saya 7 bersaudara. Wow. Itu banyak. Zaman sekarang susah ya, zaman sekarang susah nyari yang 7 ini susah. Biasanya 2 atau 3 maksimal. Nah, sampai saya ingat banget ini cerita mama saya pernah ceritain. Satu hari waktu itu saya masih kecil, sekitar umur 3 tahun. Hari itu saya mau makan es mambo. Kalau sekarang mungkin es mambo harganya sekitar 1.000 sampai 1.500. Kalau zaman dulu itu harganya cuma Rp100. Hari itu saya mau minta es mambo sampai nangis-nangis. Dan mama cari uang buat beliin saya es mambo. Sampai korek-korek ke bawah kasur, sampai nyari di bawah lemari. Itu nggak ketemu Rp100 pun. Dan hari itu saya nggak bisa makan es mambo yang harganya cuma Rp100. Aduh. Tapi mau makan. Kenapa bikin anak? Banyak banget. Mungkin pertanyaan aneh ya. Iya. Kan nanya ke mama, "Ma, kenapa sih Ma?" gitu ya. Bikin anak banyak banget. Kalau nanya sih nggak pernah ya Bu, tapi yang saya pernah dengar dulu katanya banyak anak itu banyak rezeki. Karena dulu kan zaman dulu katanya kalau banyak anak itu dari kantor dapat bantuannya lebih banyak. Setiap anak dihitung. Betul. Tapi kalau sekarang kan masalah. Betul. Nah, sekarang kita kenalkan yang satu. Kenalkan yang kedua. Ini Desi, sudah ditinggal papahnya sejak umur 15, disusul mamanya 1 tahun selanjutnya. Jadi umur 15 papahnya sudah pulang, kembali ke surga. 1 tahun kemudian disusul oleh mamahnya. Tadi Randy 7 bersaudara, Desi ini 1 doang, sendirian dia. Saya sendirian. Tapi dia mencoba survive, dia nggak marah, dan akhirnya sekarang dapat beasiswa ya Desi ya, yang sangat bagus banget, dicari semua orang, dapat jurusan kedokteran hewan. kedokteran hewan. Coba cerita. Bagaimana rasanya waktu kamu ngalamin? Aduh. Ya, Ibu nggak bisa bayangin kehilangan dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Jadi aku ini lahir di keluarga yang awalnya berkecukupan, sangat berkecukupan. Papa mamaku ini asalnya dari Kalimantan, lalu pindah ke Bekasi. Terus aku lahir di keluarga yang sangat berkecukupan, apalagi aku anak tunggal kan. Jadi enak banget ya. Iya. Semua untukmu ya. Tapi awalnya nggak gitu, jadi mamaku sempat cerita gitu, dulu dia pernah keguguran 2 kali. Jadi aku ini anak terakhir dan karena anak satu-satunya jadinya, jadi dimanjain, selalu diberi apa yang aku mau, semuanya tercukupi. Es mambo aman ya? Aman. Jangan es mambo, apapun lah Aman. semuanya. Iya. Es yang paling mahal boleh. Iya, saking seringnya dimanjain, jadi kalau aku ke sekolah, itu tuh sampai ditungguin. Dari SD, dari TK, dari SD selalu ditungguin sampai pulang sekolah. Terus Jadi mama nganggur tuh di depan kelas. suka di perkumpulan ibu-ibu gitu nungguin. Ibu-ibu yang nungguin anaknya juga. Iya. Bahagia banget. Iya. Dan gitu, apapun yang aku minta, apapun yang aku mau selalu diturutin. Terus juga pergaulanku semuanya bener-bener sangat dibatasin, harus yang terbaik, harus jadi yang terbaik gitu. Nah, itu rada nggak enak ya. Iya, rada nggak enak. Sebagai anak nurut aja. Iya. Terus Habis itu tiba-tiba hidupku berubah waktu aku kelas 5 SD. Di situ sebenarnya aku nggak ada firasat apapun, aku nggak ada pikiran apapun, tapi tiba-tiba papaku jatuh sakit, stroke. Waktu aku kelas 5 SD, posisinya itu aku mau ujian
Pas banget ujian, paginya aku bangun tiba-tiba papaku sakit stroke. Padahal malamnya masih nggak kenapa-napa. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba papaku sakit stroke dan akhirnya aku nggak jadi ke sekolah, izin segala macam dan terpaksa dengan mendadak aku harus pindah. Jadi rumahku itu dulu jauh sama keluarga-keluarga papa dan mama yang lain. Jadi mereka itu di Bekasi, aku bukan di Bekasi. Iya, di Kalimantan katanya ya. Terus akhirnya kita pindah ke Bekasi. Kita bertiga pindah ke Bekasi dan kehidupanku setelah itu berubah 180 derajat, benar-benar berubah. Dari aku yang dulunya manja, apa-apa diturutin, semua yang aku mau itu diturutin, tiba-tiba semuanya berubah. Papa sakit, mama harus mengurus mama, mama harus mengurus papa, dan aku harus jadi apa ya? Mandiri, jadi belajar mandiri, belajar apa-apa harus sendiri, belajar mikir kalau sekolah harus gimana sendiri, cari sekolah sendiri. Waktu itu aku nyari sekolah juga sendiri, karena total pindah Di gitu. kelas Kamu 6 lima. Iya, Iya, kelas 5 SD. kelas 6 langsung cari semua sendiri. Iya, dan mama harus mengurus papa di rumah sakit, dan akhirnya aku apa-apa semuanya sendiri, serba sendiri. Ada sih keluarga aku kan sempat tinggal sama keluargaku sementara karena mamaku mengurus papa, jadi tetap aja gitu. Apa-apa aku harus mengurus sendiri, harus mikir semuanya sendiri, dan ya begitulah. Jadinya terlatih mandiri karena keadaan. Oh. Terus papa meninggal sama mama meninggal karena apa ya? Dan Kalau waktu itu papa- usia 15 ya, jadi kan 15, beberapa tahun 15. setelah itu ya. Kalau papa waktu itu meninggal karena stroke, jadi sempat bertahan sampai aku SMP kelas 9, itu posisinya tuh udah lumayan mau sembuh, udah lumayan lancar jalan segala macam, tapi tiba-tiba pernah satu kali dia jatuh. Jatuh terus kembali lagi stroke-nya jadi stroke berat lagi. Terus waktu aku kelas 9 itu pas banget mau ujian praktek juga, malah lagi ujian praktek kayaknya. Dan pas banget di satu hari malamnya pas aku lagi persiapan ujian praktek, biasanya aku nemenin papaku kalau malam kan makan ya. Cuman karena dia kayak tadi aku bilang sakit lagi, stroke berat lagi, jadi udah nggak lancar ngomongnya, jadi udah nggak bisa ngomong segala macam, jadi aku bantuin segala macam, dan dia tuh di kasur posisinya. Aku kira ya mungkin dia merem biasa aja, kita anggap kalau merem tidur ya. Ternyata pas aku bangunin tuh papa nggak bangun gitu. Terus baru aku sadar, oh papa udah pulang ternyata di saat itu. Terus benar-benar mendadak, aku nggak ada firasat apapun, aku nggak ada pikiran apapun, tiba-tiba papa pulang. Dia juga nggak sampai dibawa ke rumah sakit, nggak apa ya, di rumah berarti. Iya, ya? benar-benar di rumah. Ya kadang-kadang hidup memang sepertinya berat banget ya. Dan kadang-kadang itu benar-benar kayak shock terapi yang merubah Iya. segalanya. Benar-benar shock. Sejujurnya waktu kamu ngadepin itu pernah nggak marah atau kesel, terus rasanya gini, kenapa sih kok gua sial banget, atau kenapa sih kok nasib saya nggak bisa kayak anak lain? Iya, pernah sih ngerasa kayak gitu. Aku rasa setiap orang saat kita ditinggal orang tua pasti pernah ngerasa kayak gitu. Kayak kenapa sih harus terjadi sama aku? Kenapa sih harus aku yang kena gitu? Maksudnya aku tuh bener-bener apa ya? Bener-bener berdoa tunggu aku sukses dulu baru papa mama pergi. Tapi ya diizinkannya seperti ini. Jalan yang lain lah Iya, ya. jalan yang lain. Dan aku berusaha apa ya? Aku berusaha mencari sesuatu yang bisa aku dapat dari kejadian ini. Kayak aku belajar, jadi nggak ngambil kejadian ini dari sisi negatifnya. Aku coba belajar, oh mungkin dengan cara seperti ini aku bisa jadi lebih dewasa, aku bisa jadi lebih kuat, seperti itu. Kalau nggak begini mungkin kamu nggak ada beasiswa nih. Iya, Nggak beasiswa. Jadi Luar biasa manja. banget ya. Banyak lagi. Luar biasa. Terus waktu mama pulang itu kenapa? Waktu mama pulang, jadi ceritanya mama itu udah lama mengidap diabetes. Udah macem-macem sakit lah mama, udah diabetes, kolesterol, darah tinggi dan segala macamnya. Dan waktu itu aku nggak tahu kalau diabetesnya itu bakal parah, sampai diabetes basah lah kalau istilah penyakitnya. Sampai luka, jadi ada satu luka gitu di kakinya, dan itu tuh merembet, benar-benar merembet. Ya diabetes basah benar-benar parah kan, nggak tahu bisa sampai orang meninggal. Dan Karena nggak bisa kering terus. iya, nggak bisa kering karena itu udah luka parah.
akhirnya sempat dibawa juga ke berobat ke rumah sakit, ke spesialis gula juga sempat. Terus ternyata nggak ada perubahan, makin parah. Ditambah mama kan bukan tipikal orang yang bisa diem, jadi dia akan terus gerak, sedangkan kalau dia lagi luka dia harus diem, harus diperban, harus diem, nggak boleh banyak gerak. Tapi mama tuh nggak bisa, mama tuh banyak gerak lah. Aktif lah. Iya, aktif. Sampai satu saat waktu itu pas banget itu kejadiannya waktu lagi awal-awal corona. Jadi waktu itu aku sempat bawa ke rumah sakit karena udah parah banget kan, sampai mama tuh udah bener-bener apa ya, sakit diabetesnya ini walaupun lukanya di luar, dia udah sampai nyentuh ke penyakit dalam. Jadi udah biasanya sampai ke paru-paru, sampai ke ginjal dan sebagainya ya. Iya. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit, ternyata waktu di rumah sakit tuh harus dirawat inap. Sedangkan kondisinya tuh lagi baru-baru COVID. Akhirnya aku mikir, aku rawat aja di rumah daripada mama kenapa-napa di rumah sakit. Akhirnya aku mutusin buat bawa pulang, rawat jalan. Ternyata pas aku rawat di rumah, mama bukannya tambah membaik gitu, walaupun dikasih obat segala macam, bukannya tambah membaik, malah tambah parah. Terus akhirnya selang 3 hari setelah aku dari rumah sakit dan aku yang memutuskan buat rawat mama di rumah, selang 3 hari mama semakin memburuk. Akhirnya di hari ketiga itu aku mau bawa ke rumah sakit karena benar-benar udah kritis kan, udah benar nggak bisa bangun, cuma bisa tiduran aja. Aku benar-benar mau bawa ke rumah sakit waktu itu, udah manggil ambulan, ternyata ambulannya telat datang. Aduh, karena lagi Dan rame mungkin juga Iya. lagi banyak ataupun mereka juga mungkin takut ya. Iya. Dan aku nggak kepikiran gitu. Waktu aku panggil ambulan, terus posisinya mama udah sekarat lah istilahnya. Ternyata mama lewat di situ karena ambulannya telat datang itu. Dan aku tuh ngomong sama diriku sendiri, kenapa sih nggak bisa cepat gitu, nggak bisa gercep. Aku nyalain diriku sendiri karena itu benar-benar itu keterpukulan yang kedua kalinya setelah papaku, sekarang mamaku. Karena aku cuma punya mamaku waktu itu, karena benar-benar aku cuma berdua sama mamaku, tinggal sama mamaku, hidup sama mamaku, tinggal berdua. Dan pas aku kehilangan mamaku itu kayak aku udah nggak tahu mau bagaimana, mau hidup kayak gimana lagi, udah nggak bisa menemukan jati diri, jati hidup yang sebenarnya itu gimana kalau tanpa mamaku. Karena jujur waktu itu aku mikir aku masih belum bisa mandiri, aku masih masih sangat lemah kalau tanpa mama. Wah, pengalaman yang sangat pahit dan rasanya nyesek banget pasti kehilangan keduanya dan gak gampang banget. Tapi kalau sampai hari ini kamu bisa ada dan menang, ini akan banyak bantu orang pada waktu kalian cerita di tempat ini. Nah, tapi sebelum nerusin nih ya, bagaimana Desi akhirnya menang dan bagaimana akhirnya Desi bisa benar-benar keluar, kita balik ke Randy nih. Terus dengan kondisi seperti itu ya, sangat miskin dan kemudian papa juga pekerjaannya terbatas dan mama seperti itu, 7 bersaudara. Kira-kira kehidupan kalian dari kecil itu gimana nih? Terus gimana bisa sampai tetap sekolah? Iya, hidup nggak gampang ya, itu gimana? Sebenarnya papa itu dari awal itu nggak pernah dapat kerja yang kurang sebenarnya, Bu. Tapi masalahnya seringkali ada di papa hari itu. Papa itu dulu waktu aku masih di Bandung, itu kerjanya di Bintang 7. Itu kan satu perusahaan yang cukup terkenal. Dan hari itu udah hampir diangkat jadi manajer. Tapi hari itu begitu mau diangkat jadi manajer, ternyata ketahuan papa itu pakai uang perusahaan. Dan dipecat. Dan habis itu kita benar-benar nggak punya uang. Tapi memang nggak bisa juga nyalahin papa ya. Iya, betul. Dengan kebutuhan 7 anak. 7 anak walaupun yang satu nggak ada. Aduh, itu pasti pilihan susah. Betul. Hari itu saya baru anak tunggal, belum ada adik-adik. Nah, itu kejadian pertama. Terus habis itu saya pindah ke Balikpapan. Pindah ke Balikpapan, papa kerja lagi di satu perusahaan obat. Itu juga cukup besar dan terjadi lagi yang sama. Sampai terakhir waktu saya kelas 2 SMA itu papa sampai masuk penjara karena itu. Hatimu gimana tuh, maksudnya yang ini kehilangan papa dengan cara yang mendadak dan sepertinya sakit. Kalau kamu dengan papa yang dalam tanda kutip ya
bermasalah dan sampai papa masuk penjara. Itu sebagai anak sulung lagi kan? Iya, betul. Itu gimana rasanya? Hari itu, jadi ceritanya waktu sebelum papa masuk penjara, hari itu saya lagi di kamar sendiri. Lagi di kamar sendiri, yang lain lagi di luar, tiba-tiba ada yang ngetok rumah. Dan begitu dibuka, itu ternyata polisi yang datang. Hari itu papa kerja di perusahaan air minum namanya Klub. Dan Berarti ini udah ada adik-adik ya? ini udah kondisinya 6 bersaudara. Iya. Nah, hari itu saya cuma di kamar, saya dengerin percakapan di luar. Waktu saya dengar itu, saya nggak bisa berhenti nangis di kamar. Hati saya benar-benar campur aduk antara sedih dan marah. Kenapa ini terjadi? Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, keluar pun nggak berani. Sampai akhirnya Umur berapa itu? hari itu sekitar umur 15 tahun. 15 atau 16 tahun. Aduh, kalian benar-benar muda tapi ditempa dengan sangat banyak yang masalah yang luar biasa. Seringkali dalam hidup ini nggak pernah gampang. Terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Dan kita tidak pernah tahu umur berapa kita harus menghadapi. Tapi semoga apa perbincangan kita dan apa yang kita dengar bisa menguatkan, memberi jalan keluar, dan benar-benar memberi kita sebuah terang, ya, dan berkata kita pasti bisa. Karena sekali lagi mungkin badai itu bisa datang lah, tapi buktinya toh terang itu kembali bersinar dalam kehidupan kalian ya. Randy S2 loh, S2 belum tentu yang kehidupannya tidak sepahit, tidak sekelam Randy bisa mencapai jenjang S2. Ini dengar-dengar mau lanjut ya katanya ya. Ya, sebentar lagi sedang mau ngambil S3 nih. Dengar-dengar mau lanjut nih. Ya. Oke, balik. Terus aduh, di momen begitu bagaimana nih sikap mama, adik ya. Terus kehidupan untuk makan tuh gimana ceritanya? Di keadaan seperti itu, saya ini tapi punya mama yang cukup ajaib sih. Meskipun punya suami seperti papa saya yang nggak pernah ngurusin anak, bahkan uang nggak pernah dikasih ke rumah, selalu dipakai sendiri. Itu juga nggak dikasih? Nggak dikasih. Bahkan kita anak-anak minta uang jajan pun nggak dikasih dan sering main perempuan. Aduh. Tapi mama itu mungkin kadang marah, mungkin kadang saya menemukan mama lagi nangis, tapi nggak pernah sekalipun terucap di mulut mama pengen cerai. Dan mama itu tetap didik kita sebagaimana seharusnya seorang ibu yang mendidik kita. Saya itu bersyukur punya mama yang ngotot dan maksa. Jadi ceritanya waktu saya masih kelas 2 SD di Balikpapan, itu saya disuruh ngafalin buku bahasa Inggris, vocab, dari depan sampai belakang. Padahal anak-anak lain kalau saya lihat nggak sampai segitunya. Iya. Selembar paling selembar. Lima kata per hari. 5 kata. Iya, ini satu dari depan dan belakang. Hari itu saya ditanyain, saya nggak bisa jawab. Akhirnya karena saya nggak bisa jawab, saya dikasih buku, dikurung di dapur, dimatiin lampunya. Disuruh kalau nggak bisa nggak keluar. Tapi dengan kondisi lampu mati nggak bisa, akhirnya saya nangis teriak minta keluar. Tapi anehnya begitu keluar, saya padahal nggak baca bukunya di dalam dapur, begitu keluar ditanya bisa jawab semua. Kadang-kadang rupanya kita perlu di-push ya. Iya, betul. Ditekan dan keluarlah. Tiba-tiba mungkin gara-gara itu jadi jenius ya. Karena belajar dalam gelap ya. Iya. Ya, sekali lagi dalam hidup ini kadang-kadang tekanan membuat kita jadi berlian. Banyak orang tidak tahu bahwa berlian itu dari karbon. Dan karbon itu hitam banget kan? Pensil ya. Pensil itu loh karbon ya. Hitam banget, murah banget, gak ada artinya. Tapi pada waktu dia mengalami tekanan sangat banyak dan mengalami yang namanya perubahan suhu yang bertubi-tubi, dan tiba-tiba karbon itu berubah. Makin hari makin putih dan kemudian cemerlang, dan pada waktu itu dia akan menjadi batu yang namanya berlian. Tapi prosesnya belum selesai loh. Dia harus diangkat, dipoles, dan kalau berlian walaupun sekecil itu, kalau mau disebut berlian sempurna, dia harus mengalami 3.000 potongan. Bayangin. Jadi menurut saya kalian mungkin sudah mengalami 1.000 potongan. Ya, tapi untuk menjadi berlian butuh 2.000 lagi nih Mas ya. Jadi kita akan dengar lagi. Terus mama kerja apa? Mama itu dari sejak saya kecil kerjanya jualan kue.
Jualan kue di pasar, dititip-titipin, dan sejak kecil itu saya juga bantuin. Seringkali harus bangun pagi jam 4, jam 5, itu buat bantuin mama bikin kue. Kue-kue apa ini? Kue-kue kayak risol, martabak, oke. dan itu dititipin Jajanan di pasar gitu jajanan ya. pasar. Jajanan pasar. Dan bangun jam segitu, terus sebelum berangkat sekolah harus nganterin kue dulu. Dan kalau hari itu kita semua bangun kesiangan, udah pasti terlambat sekolah. Dan udah siapin, ya udah diomelin guru. Dan kalau malamnya waktunya belanja. Dan itu saya lakukan setiap hari dari kecil, bahkan pernah jualan es mambo juga, dan sebagainya. Dan itu benar-benar cuma dari itu kita hidup, buat makan, buat sekolah adik-adik, sampai hari ini nggak ada yang putus sekolah. Luar biasa perjuangan. Ngomong-ngomong buat Desi, waktu ngalamin itu ya, itu bagaimana tuh memberi makan dan bagaimana hidup. Tapi nanti ya, sesudah. Selanjutnya. Iya, sekali lagi kita ada di Menantu. Mertua. Nah, kita balik nih. Akur dong. Akur dong, kebalik. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stay on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stay on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Kita lanjut lagi di program yang satu ini, MMA. Mertua, menantu, Akur akur dong. dong. Sekarang kita mau lanjut mengulik cerita tentang Desi nih sekarang. Tadi kamu udah cerita sangat banyak dan tidak mudah lah, pasti tidak mudah. Terus gimana caranya kamu menyikapi semua itu? Padahal kan kamu masih kecil, dengan waktu yang sangat cepat dalam 1 tahun lah ya, istilah dalam hitungan 1 tahun tiba-tiba kamu kehilangan papa, kamu kehilangan mama, dengan kamu juga masih sekolah belum kerja. Nah itu makan gimana gitu? Sebelumnya Tinggal di minum mana? dulu. Oh iya Minum dulu. benar. Mari Boleh minum dulu, minum. boleh minum dulu biar nggak tegang. Minum dulu. Itu gimana kamu nyikapinnya? Kamu masih umur 15 berarti ya? 15-16 tahun. Iya. Itu gimana? Keluarga bantu nggak? Terus kamu gimana makan setiap hari? Kan sendiri kan berarti Iya. di rumah sendiri. Gimana Des? Gimana? Kayak yang tadi aku bilang, aku tuh jadi apa ya? Sebenarnya aku punya pikiran gitu buat apa ya? Buat down, buat nyerah, kayak apa ya? Aku sempat kepikiran, udahlah gini aja terus gini apa?
aku gini-gini aja terus, kayak sedih terus, Sempat down mikir terus. ini nggak menyudahi hidup gitu? Sempet sebenarnya. Sempat nyoba? Iya, enggak sih. Oh enggak. Sempat mikir mau menyudahi itu karena buat aku berat sih waktu di titik terendah aku bener pernah ada di titik terendah aku dan aku sampai mikir kayak gitu. Cuma aku inget gitu, aku harapan satu-satunya buat keluargaku karena aku anak tunggal kan. Jadi kalau aku mikir gitu, kalau misalnya aku menyudahi hidupku, gimana aku mau buat apa ya, keadaan ini berbalik lagi. Aku jadi mikir kayak karena aku anak satu-satunya, karena aku anak tunggal, harusnya aku jadi lebih apa ya? Meneruskan. Harus Meneruskan meneruskan keluarga Iya, ini. dan Iya. benar-benar memperjuangkan ya. Iya, memperjuangkan. Jadi waktu itu aku sempat kepikiran waktu papaku baru meninggal, kayak apalagi besoknya itu lagi ujian praktek. Dan aku kepikiran, aduh apa aku nggak masuk dulu ya seminggu gitu. Karena Skip masih ujian ya, iya, skip. karena masih masih Ya, sedih sedih sebenarnya. Cuman untungnya aku segera sadar gitu waktu abis papa nggak ada, langsung sadar hari itu juga. Aduh, kalau misalnya aku tiba-tiba down, tiba-tiba apalagi keadaannya lagi ujian praktek, tiba-tiba aku stop semuanya, sia-sia. Jadi udah disekolahin kan, Ya, keras sampai papa, SMP. ya, Iya. benar. Tiba-tiba udah gitu aja, nggak mau nerusin sekolah segala macam. Itu kan pikiran yang bodoh menurut aku. Jadi akhirnya aku memutuskan buat ayo lanjut survive. Jadi begitu papa nggak ada, besok-besoknya kamu langsung ujian. Iya, jadi posisinya waktu itu Luar biasa. Papa Luar biasa. hari Minggu itu dikubur. Heeh. Besok itu hari Minggu, Seninnya itu waktu itu ya, Seninnya itu ujian praktek. Langsung. Jadi mau nggak mau aku harus datang karena itu bersangkutan dengan nilai ujian kan. Waktu mama juga begitu ya? Iya, Pas lagi ujian kan? Tapi untungnya waktu mama itu posisinya ujiannya di rumah. Oke. Tapi waktu mama itu aku sampai bawa kertas ujian, sampai belajar, sampai ngerjain ujian di rumah sakit. Itu kan mama dibawa ke IGD, sempat ngerjain di situ. Benar-benar Jadi mantau mama pejuang luar sekalian. biasa. Iya. Aduh, anak muda dimanapun dan semua yang mendengar, saya berharap bahwa kalian benar-benar meniru perjuangan daripada Desi. Saya tahu ada begitu banyak yang lebih muda, cuma karena persoalan ya, misalnya Putus jatuh cinta. cinta ya, dan kemudian lagi nggak mood atau putus cinta. Berapa banyak yang tidak mau sekolah, berapa banyak yang karena kesel sama gurunya, karena punya guru yang galak dan tidak mau sekolah. Sedangkan ini dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, dia tetap memutuskan sekolah. Terus bagaimana nih untuk makan, untuk hidup, dan satu lagi, pada waktu itu kan kamu sempat nyalain diri sendiri ya. Ya, betul. walaupun mungkin sekarang kita tahu apapun yang terjadi, tetap Tuhan mereka membawa kebaikan. Istilah saya, setiap manusia nggak ada ya yang tahu apa yang harus terjadi dan yang seharusnya bagaimana. Misalnya begini, belum tentu kalau kamu nggak bawa pulang mama, ya, mama membaik. Siapa tahu kena COVID, lebih Bener lagi. berbahaya. Ya. Dan kalau kena COVID, kamu malah nggak bisa ketemu mama di saat-saat terakhir. Ya, ini kan setidaknya kamu sama mama di saat-saat terakhir. Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi, tapi bagaimana itu melewati masa itu udah pasti perasaan, pikiran kacau semua tuh. Jadi cara aku setelah kehilangan papa, kehilangan mama, pokoknya dari kehilangan papa aku juga udah mulai belajar mandiri gitu. Buat apa-apa tuh nggak ngandelin mama, nggak nanya ke mama. Kalau bisa, aku selalu nanamin di pikiran aku, kalau aku bisa ngelakuin sendiri tanpa orang lain, kenapa enggak? Dan itu jadi mindset aku lah istilahnya. Jadi kalau misalnya aku mau beli apa-apa gitu, Nggak minta gitu ya? Iya, keperluan sekolah misalnya, aku usahain nggak minta ke mama gitu. Jadi aku nabung, kalau misalnya kasih uang jajan pasti dikasihkan waktu itu. Ya aku nabung dari situ, jadi aku nggak minta. Dan aku mulai karena kan papa dulu usaha jualan material, jadi adalah sedikit benih-benih bisa jadi Dagang. Iya, dagang. Terus jualan apa ceritanya nih? Jualan apa Benih-benih nih? dagang. Iya, jadi mulainya dari jualan alat-alat tulis online gitu. Teman-teman
teman-teman. Ya banyak sih yang beli akhirnya. Dari situ akhirnya ketagihan jualan terus. Akhirnya lumayan hasilnya, bisa buat apa ya, nambah-nambahin. Kalau butuh sesuatu bisa dari uang. Jadi itu. udah nggak minta mama itu ya. Iya. Sejak papa nggak ada, justru kamu ke-trigger untuk jualan gitu Iya, ya. Anak-anak lain mungkin orang tua yang nggak ada nangis terus menyalahkan. Kamu malah ke-trigger ternyata punya bakat jualan yang keluar gitu. Karena aku sadar aku kan nggak mau jadi beban lah istilahnya, aku anak satu-satunya dan udah tinggal berdua, sedangkan mama juga nggak bisa begitu kerja keras lagi kayak papa kan, jadi Sakit juga iya kan. sakit juga. Jadi mama juga cuma jualan dikit-dikit itu. Iya, jadi buka toko sih di rumah, buka toko listrik juga itu nggak begitu banyak penghasilannya. Oke, nah sekarang habis mama nggak ada masih tetap. Masih tetap sih, masih ngelanjutin. Wah, ini pengusaha muda nih kecil-kecil, luar biasa nih. Biasa loh. Sudah jualan online, masih buka toko, sekolah, ajaib. Terus gimana tuh untuk mengatur semuanya dengan waktu, dengan sebagainya gimana? Kalau untuk cara mengatur uang, aku belajar nabung gitu. Jadi prioritasin aku ngutamain dulu yang benar-benar aku butuh, baru yang aku pengen gitu, keinginan mata, lapar mata dibelakangin. Terus aku sebisa mungkin setiap aku beli sesuatu, setiap aku ngeluarin uang dan juga pemasukan, aku datain semuanya. Aku tulis aku ngeluarin berapa hari ini. Wow, dari umur berapa itu didatain semua? Dari semenjak Mama nggak ada. Iya. Luar biasa. Belajar. Saya aja Berarti nggak 16, begitu tuh. 16 berarti ya? Nggak ada tuh saya laporan. Hebat loh. hebat. Jadi Karena kalau nggak uangnya habis ya. Iya. Karena kan kamu tinggal hidup sendiri. pernah waktu itu sekali kebablasan kan, nggak tahu dipakai buat apa, tahu habis gitu. Oke. Jadi aduh nyesel kan, sempat nyesel, akhirnya nggak lagi deh, harus benar-benar di manage. Terus ya ada om aku sih, jadi semenjak aku cerita sedikit, semenjak papaku meninggal, hubungan antara aku sama keluarga papaku tuh jadi putus. Oh, justru putus. Iya, jadi putus. Jadi mereka udah nggak mau tahu lagi kabarku segala macem. Jadi akhirnya keluarga terdekat yang yang bisa membantu aku, iya om aku dari mama. Itu berarti bantu jaga toko dong ya? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang loh cumaan. Karena dia punya rumah sendiri juga, keluarga sendiri, jadi nggak bisa tiap saat. Terus keluarga mamaku yang lain juga di kampung, di Kalimantan, jadi nggak bisa bantu banyak. Ya satu-satunya keluarga dari papa mamaku yang kupunya om dari mamaku, dan itu yang membantu aku sampai saat Berarti ini. kamu umur 16 kamu ngatur karyawan, benar? Atau nggak ada? Atau kamu Enggak, benar-benar aku buka jaga sih? sendiri. Jaga sendiri. Luar biasa. Sampai sekarang nih jaga sendiri. Wah. Jadi kalau lagi di sini tutup dulu nih ya sementara. Iya. Tokonya tutup ya. Wah, berarti mesti bisa ngambil satu temen ya untuk gantian. Nah, mulai ngambil karyawan nih supaya karyawan. tokonya berkembang dan menjadi luar biasa. Nah, balik lagi sama Randy. Jadi pada waktu kondisi seperti itu ya, gimana caranya supaya semua anak tetap sekolah dan apa yang kamu buat, dan gimana kamu menguatkan mama juga. Terus pernah nggak rasanya gini, aduh kenapa sih keluarga gua kayak begini gitu ya. Terus nah itu, terus adik-adik itu pasti kan juga nakal-nakal ya pasti ya. Nggak semua adik kita baik, terus nurut, terus rajin sekolah kan nggak juga ya. Pasti ada liku-likunya. Nah ini cerita bagaimana menghadapi, dan di usia kamu masih sangat muda, itu bagaimana, dan juga dapat duit dari mana nih bisa sampai sekolah? Ayo, tolong dari mana nih? Sampai S2, oke. Saya di tengah masa seperti itu, di tengah kejadian papa seperti itu, yang bisa saya lakukan hari itu cuma jadi teman mama. Wah itu luar biasa. Banyak anak tidak pernah jadi teman mamanya, tidak pernah banyak jadi teman orang tua, dan tidak pernah bahkan ikut menanggung beban. Nah ini statement bagus banget ya, jadi teman mama. Terus. Nah hari itu mama sering cerita dan mulai cerita dari masa lalu dan sebagainya. Disitulah saya tahu cerita-cerita yang sebelumnya saya ceritakan masa lalu. Dan saya juga apapun yang mama butuh dibantu, saya akan bantu. Bahkan kalaupun harus jalan kaki ke pasar, belanja,
nganter kue dan sebagainya itu saya lakukan, bahkan sampai jualan di sekolah. Jadi sekolah juga ikutan jualan. Ikutan jualan juga. Tapi puji Tuhan, setiap jualan di sekolah, setiap pagi baru dibuka, itu sudah habis. Oh iya? Saya pembelinya. Oh, iya. Oh, jadi kalian teman sekolah. Satu Kita teman kelas. sekolah. Oh, jadi langsung begitu dibuka langsung angkat Langsung tangan Saya beli ya. pembelinya. Habis. Salah satunya. Ajaib, ajaib, Dan ajaib. hari itu, cuma itu yang saya bisa lakukan. Tapi di satu sisi, begitu saya tahu papa seperti itu dan sampai hari itu mungkin saya marah. Tapi setelah itu saya coba mulai merenungkan dan mulai mengambil keputusan untuk memaafkan papa. Itu juga perlu. Kadang-kadang kita pengen ya punya orang tua yang dalam tanda kutip seperti yang kita mau. Ya, ada yang pengen punya orang tua kaya, ya. Tapi ada orang tua yang kaya, tapi anaknya pengennya orang tuanya di rumah, ya bantuin. Padahal kalau mau kaya ya mesti kerja keras, gitu ya. Dan seringkali banyak sekali orang yang selalu menginginkan yang lain. Sampai ada istilah rumput tetangga kelihatannya jauh lebih hijau. Ya. Banyak yang menginginkan orang tua yang lain atau banyak yang berpikir dan menyalahkan orang tua. Tapi ya di sini karena saya sebagai mami, ya sebagai gak ada orang tua yang sempurna. Dan seringkali kita juga tidak tahu harus bagaimana bersikap kepada anak-anak. Banyak anak-anak berpikir orang tua serba tahu. Tapi kita itu nggak tahu, bahkan kita nggak tahu kalau kamu sedang marah. Kita juga nggak tahu kalau kalian sedang Marahnya ngalamin, kenapa? ya di sekolah, dimaki mungkin ya. Tapi seringkali banyak yang menuntut orang tua serba tahu dan bersikap benar, ya. Padahal kita sendiri banyak orang tua yang mengalami luka-luka dengan sikap dan juga sekudang persoalan. Nah, terus ceritanya masih seru nih. Bagaimana menghadapi adik, bagaimana menghadapi yang lain. Nah, saya itu punya adik-adik yang dulu kerjaannya cuma minta uang terus sama mama. Nah ini seru nih ya, tambah ya. Jadi 5 adik. 5 adik minta uang. Minta uang. Kerjanya cuma minta uang. Kadang ada Marah nggak kamu? kadang marah sih kalau minta uang terus. Minta HP ya, minta HP Ada ya. yang minta HP dan sebagainya. Hari itu ada yang mau bantuin mama, tapi ada juga yang cuma minta uang tapi nggak mau bantuin. Dan kadang itu bikin saya jadi marah. Tapi setelah itu saya memutuskan mau sampai kapan sih hidup kayak gini? Mau sampai kapan terus ada di kemiskinan. Dan satu lagi saya itu orang minder. Mindernya minder banget. Nggak bisa ngomong tatap muka gini aja saya bisa gemeteran. Wah, ngomong-ngomong sekarang lain sekarang loh. lain loh. Jadi dosen di mana-mana ngomong. Ada Wah. 3 jam sekali ngomong Kalau minimal. sekali ngomong 3 jam. Minimal. Ya kalau jadi muridnya hati-hati. Bisa 6 jam kalau nggak diingetin. Oke, Nah, terus. hari itu saya memutuskan untuk berubah lah. Buat mau sampai kapan jadi orang miskin. Dan saya cuma pegang satu kata-kata, saya pernah dengar, kita tuh nggak pernah bisa pilih. Kita mau lahir di mana, betul. keadaan apa, keluarga seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah masa depan kita. Betul. Yes, amin, betul. Dan sejak hari itu saya memutuskan untuk berubah, nggak mau jadi orang miskin lagi. Dan saya memutuskan untuk saya bisa menyelesaikan semuanya, bahkan di tengah saya masih miskin, saya percaya saya pasti bisa selesaikan semua sekolah, dan adik-adik saya juga bisa sekolah. Terus kerja apa tuh? Kerja tambah doa pasti ya, tambah Betul, apa tambah lagi nih ya, tambah tekad pasti. Iya. Tambah apa lagi nih? Resepnya bagaimana nih? Awalnya itu saya nggak memulai dari kerja. Saya itu pertama yang saya coba lawan itu keminderan. Awalnya kan minder, saya coba lawan keminderan. Jadi saya ini kan tahu saya orang yang diberkahi dengan kepintaran, dengan sebuah kejeniusan, dan Pinter namanya. akhirnya saya memilih untuk ngajarin anak-anak panti asuhan, nggak dibayar. Wah, itu bagus itu ya. Banyak orang memulai adalah dengan berurusan dengan uang. Padahal seringkali kita harus berurusan pertama kali adalah dengan diri kita. Dengan semua sifat kita yang jelek, kelemahan kita, temperamen kita, sifat-sifat yang menghambat kemajuan kita. Karena sebenarnya kemiskinan itu kan bukan soal uang, tapi soal mental, bener ya? Itu juga lebih Waktu betul, kamu betul. ubah mentalmu soal melihat uang, soal melihat hidup dan keadaan, itu justru membuat kamu kaya. Betul. Bener nggak sih? Betul.
Sangat luar biasa, benar-benar. Betul, karena kan kekayaan sejati itu ada di dalam diri kita juga. Dari sifat, dari mental itu kan ada kekayaan dosen sejati. ini. Dosen. Terbukti dosen. Terbukti dosen. Mudah ya. Dan sejak hari itu saya coba belajar. Awalnya sih ngomong di depan anak-anak pun gemeter. Tapi hari itu saya coba lawan dan saya coba mulai, dan secara nggak langsung, biarpun saya belum bisa memberkati keluarga, tapi dengan saya melakukan seperti itu, saya bisa memberkati orang lain. Ya, betul. Seringkali kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri sehingga kita nggak bisa peduli dengan yang di luar. Dan hari itu saya mulai dengan ngajarin anak-anak panti yang buat sekolah aja susah, pelajaran nggak ngerti, tapi saya coba ajarin mereka sampai bisa, dan sehari ini saya lihat mereka udah lulus semua. Wah, ajaib ya. Dan buat saya memberkati orang itu menyenangkan kok. Bahkan nggak harus kita sampai diberkatin dulu. Seringkali orang pengen memberkati orang lain, tunggu dia diberkati. Wah, ajaib banget, benar banget ini. Sekarang bagaimana nih dengan Desi sampai akhirnya sekolah, dapat beasiswa, ceritanya nih bagaimana? Jadi apa ya, nggak jauh beda sama Korendi, aku juga punya masalah dalam diriku soal keminderan. Karena dari kecil ya, karena aku sering dimanjain, akhirnya berlindung di balik etek orang tua istilahnya. Jadi sama aja ya, apapun bisa jadi minder. Iya. Ya, yang dimanja minder, yang miskin Yang minder. berkecukupan minder. Iya, yang miskin Yang juga es mambo minder. nggak bisa beli aja minder. Iya, ya, jadi sekali lagi ujungnya pilihan kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau mendidik diri kita? Apakah kita mau berjuang atau kita mau menyerah? Betul. Terus Ya, kan? bener banget sih, karena aku jadi belajar gitu semenjak kejadian papa mamaku pulang, hidupku langsung berubah 180 derajat, dan mau nggak mau aku harus melawan semua rasa minderku, semua apa ya, kemanjaanku, kemalasanku, semuanya itu aku harus belajar lawan, dan bener-bener apa ya, mencoba untuk menjadi pribadi yang nggak minder lagi, yang apa ya, dulu tuh aku karena apa-apa nurut mama, nurut papa, jadinya tuh apa ya, ngikut keputusan orang lain, nggak punya pendirian. Tapi semenjak aku harus survive sendiri, harus hidup sendiri, aku jadi belajar buat bisa memutuskan sesuatu itu dari diri sendiri, nggak ngikut orang lain, dan juga belajar buat nggak minder gitu. Dulu aku gara-gara manja, karena saking manjanya jadi takut gitu, takut ngomong, takut apa-apa, tapi itu keterusan sampai aku gede kan. Dan waktu baru-baru papa mamaku nggak ada, aku jadi apa ya, aku tanemin buat diriku sendiri, harus belajar jangan minder, karena apa ya, cuma tinggal diriku sendiri yang bisa aku andelin, nggak bisa selalu bergantung sama orang lain. Aku sempat dengar katanya kamu sejak kejadian itu kamu ngumpulin perhiasan mama. Iya. Terus kamu jual, kamu atur uangnya, bener nggak? Iya, Itu karena- gimana ceritanya? Kok bisa punya pikiran? Kan biasanya orang ya kalau ada warisan dia jual semua, terus dia beli aja yang dia mau. Tapi kamu bisa ngatur uang itu ya untuk kamu survive sampai hari ini gitu sebenarnya ya. Sampai kamu bisa Punya usaha loh. punya usaha, bisa daftar buat beasiswa, kan butuh daftar dulu nih gitu. Iya, karena apa ya, dari waktu kejadian papa mamaku nggak ada, pikiranku jadi terbuka gitu buat mikirin yang akan datang, nggak yang apa ya, nggak yang akan terjadi sekarang aja, tapi aku mencoba mikir buat kedepannya. Kamu plannya panjang Iya, gitu plannya ya, panjang. nggak cuma sekarang hidupku satu hari gimana Iya, gitu. karena buat aku percuma gitu enak-enakan sekarang, tapi kedepannya nanti susah, kedepannya nanti nggak bisa makan. iya, nggak bisa makan. Jadi waktu itu ya apa, peninggalan mama yang tersisa kan cuma emas sama ada tabungan beberapa, itu dari emas-emas itu aku jual, aku atur buat, aku sempat bagi gitu. Kalau misalnya, jadi aku punya plan A itu kalau misalnya aku nggak keterima SBMPTN, aku akan daftar mandiri pakai uang itu. Tapi kalau aku keterima, uang itu aku pakai buat persiapan buat kampus segala macam dan lain-lain. Jadi udah aku set semuanya, dan aku berusaha biar apa ya, Keterima juga ya, kerja iya, keras ya. benar-benar kerja Belajar. keras banget. Oh. Pernah sampai ada apa ya, sebenarnya sempat minder juga, takut nggak keterima, karena biar gimana pun aku benar-benar apa ya, takut gitu. Apalagi kan aku sempat mikir, apa aku nggak kuliah ya, kerja aja gitu. Sempat mikir kayak gitu, karena
melihat ke belakang gitu, sempat melihat ke belakang. Cuma akhirnya aku fokus, aku optimis, aku berdoa juga, aku teguhin, Usaha juga. iya, usaha juga. Akhirnya aku nggak pasrah-pasrah banget juga, tapi juga nggak ngarep-ngarep banget biar terjadi apa yang terjadi. Tapi hebatnya kamu kan sembari belajar terus juga harus ngurusin kerjaan. Aku dengar kamu pegang banyak banget. Aku dengar kamu ikut kayak sanggar tari juga ya. Terus juga katanya mimpin apa kayak ngajar anak-anak muda gitu ya. Bener ya? Iya. Di tempatnya juga lumayan jauh gitu. Kok kamu bisa sih ngatur gitu dengan kondisi seperti ini gitu? Iya, jadi apa ya? Aku udah atur gitu sedemikian rupa, jadi Terus perginya mikir. sama siapa kamu? Kan jaraknya jauh-jauh. Untungnya sih ada temen gitu, ada beberapa teman-temanku yang baik, yang baik. Ada teman yang baik, Ada pasti teman selalu yang baik, ada teman yang baik. ada teman yang apa ya, mereka tuh mau gitu bantu aku buat ngatur semuanya, yang bisa apa, yang bisa aku ajak kerja sama istilahnya, buat megang sesuatu itu kayak tadi. Dan benar-benar tuh aku atur sedemikian rupa biar nggak bentrok juga sama pelajaran, rumah segala macem. Dan aku sebisa mungkin apa ya, udah aku atur gitu tiap kalau mau pergi itu berarti jadwalnya gini biar nggak apa ya, nggak dadakan gitu. Kalau dadakan kan kita suka jadi Molor ya, jadi kacau jamnya jadi ya. kacau jamnya. Tapi aku Karena mau sebisa nebeng, iya. karena mau nebeng. Karena sebisa mungkin aku menghindari itu, nyari untung iya biar nggak bentrok juga iya. Manage adalah salah satu kunci ya, Iya. supaya bisa. Saya juga terakhir karena waktu nanti dari Randy dan dari Jessie, saya juga dengar Randy kerjanya banyak banget, nah ya sekolah, ya udah selesai sekolah sih dua-duanya, tinggal mau nerusin lagi ceritanya. Tapi kemudian masih ada lagi kerjaan banyak dan jadi dosen juga, ya, dan pokoknya usaha juga. Sekarang punya duit banyak, ya. Kaya nih Randy ini sekarang sekarang. kaya, ya. Suka banget nolong seluruh keluarganya, dan sekarang adiknya tetap suka minta duit ya katanya. Tapi adiknya kuliah loh. Kuliah, Adiknya dari kuliah. Adiknya hampir semua 6-6-nya tidak ada yang nggak ada yang berhenti. putus. Nah, Hebat. terakhir nih 1 menit, apa rahasianya buat semuanya, pesannya? Rahasianya adalah hari itu saya mulai belajar untuk memutuskan kerja, dan apapun yang ditawarkan saya akan kerjakan, apapun yang disuruh, bisa atau nggak bisa. Dan di situ saya belajar dan mulai kerja keras. Intinya dapat kerjaan apapun jangan rewel. Setiap ada kesempatan ambil kesempatan itu. Kemudian ubah mental untuk nggak jadi miskin lagi, karena hidupmu pasti bisa berubah. Dan kemudian kita itu juga bisa jadi saluran berkat untuk orang lain. Dan waktu kita mau jadi saluran berkat untuk orang lain, apapun itu pasti tiba-tiba bisa tersedia dan datang dengan sendirinya. Ajaib. Kunci yang luar biasa, prinsip luar biasa. Desi sekarang? Kalau dari aku banyak belajar sih dari kejadian kehilangan itu, buat jangan jadi cengeng, jangan jadi terpaku sama keadaan, jangan karena kita apa ya mengalami sesuatu yang buruk itu mempengaruhi diri kita. Justru jadikan itu patokan kita buat apa ya, jadikan masalah itu, jadikan kejadian yang udah berlalu itu jadi gue harus bisa lebih, gue harus bisa jadi apa, terobosan, harus berubah dari keadaan, keluar dari zona nyaman. Inilah episode yang luar biasa, merubah nasib, merubah keadaan. Mau lahir di keluarga apapun, pastinya itu tidak menentukan akhir hidupmu. Tetapi kalau kita bisa merespon dengan benar, itu yang akan menentukan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, ini dengan episode keluarga kita pasti bisa ya. Keluarga kita, kenapa sih aku lagi di keluarga ini? Tapi pastinya ini akan membuat kita jadi sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi di MMA, mertua, menantu, akur dong. Ku buka
usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku